Assalamualaikum. Halo teman-teman, gimana kabarnya semua? Coba kita lihat sekeliling kita. Di zaman sekarang, kita dapat mengakses banyak hal loh. Banyak juga ilmu agama yang bisa kita akses. Ilmu yang sangat bermanfaat dan dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seharusnya juga kita bersyukur karena di balik semua ini terdapat tokoh-tokoh penting yang mengajarkan banyak sekali ajaran-ajaran ilmu agama. Sebaiknya kita mengenali beberapa tokoh dari sekian banyaknya tokoh-tokoh penting Islam. Yuk, langsung aja kita bahas. Muhammad Abduh adalah seorang tokoh penting dalam sejarah intelektual dan keagamaan Islam di dunia Arab pada akhir abad ke-19. Ia dikenal sebagai seorang reformis dan pemikir modernis yang berupaya menghadirkan pembaruan dalam pemahaman dan praktik agama Islam. Abduh dilahirkan pada tahun 1849 di Mesir. Ia tumbuh dalam lingkungan keluarga yang taat beragama dan mendapat pendidikan awal di Al-Azhar, lembaga pendidikan Islam terkemuka di Kairo. Di sana, Abduh menimba ilmu agama dan mempelajari berbagai disiplin ilmu seperti bahasa Arab, teologi, dan hukum Islam. Pendidikan di Al-Azhar membekali Abduh dengan dasar-dasar keilmuan yang kuat dalam tradisi Islam. Setelah menyelesaikan pendidikan formalnya di Al-Azhar, Abduh melanjutkan studinya di Darul Ulum, sebuah institusi pendidikan tinggi yang lebih terbuka terhadap pemikiran modern dan ilmu pengetahuan barat. Disinilah Abduh mulai terpapar dengan gagasan-gagasan ilmiah dan pemikiran barat yang memengaruhi pandangan terhadap Islam. Salah satu kontribusi paling penting dari Muhammad Abduh adalah upayanya dalam memperbarui pemahaman Islam. Ia mengkritik pemahaman yang sempit dan dogmatis, serta menolak taklid buta dalam agama. Abduh berpendapat bahwa Islam harus dipahami dan diterapkan secara konseptual dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Ia menganjurkan pemikiran yang lebih rasional, berbasis kepada penelitian kritis, dan berusaha menyelaraskan agama dengan ilmu pengetahuan dan kemajuan sosial. Abduh juga menekankan pentingnya pendidikan dan pengembangan intelektual bagi umat Islam. Ia mengadvokasi pendidikan yang inklusif dan interdisipliner yang menggabungkan ilmu pengetahuan modern dengan nilai-nilai agama. Abduh berpendapat bahwa umat Islam harus mampu menguasai ilmu pengetahuan modern dan memanfaatkannya untuk kemajuan masyarakat Muslim. Selama hidupnya, Abduh aktif dalam berbagai gerakan sosial dan politik di Mesir. Ia terlibat dalam perjuangan melawan penjajahan Inggris dan mendukung gerakan nasionalis. Namun, dia juga berpendapat bahwa pembaruan sosial dan politik harus sejalan dengan pembaruan pemikiran keagamaan. Muhammad Abduh meninggal pada tahun 1905, tetapi warisannya dalam pemikiran Islam modern terus berlanjut hingga saat ini. Pemikirannya yang progresif dan kritis telah memberikan inspirasi bagi banyak pemikir Muslim di seluruh dunia, terutama mereka yang berusaha menyatukan nilai-nilai Islam dengan kemajuan ilmiah dan perubahan sosial. Abduh dianggap sebagai salah satu pemimpin pembaruan Islam yang paling berpengaruh pada zamannya dan warisannya tetap relevan dalam menghadapi tantangan zaman modern. Muhammad Rashid Ridho adalah seorang tokoh intelektual, jurnalis, dan cendekiawan Islam yang lahir pada tanggal 23 Maret 1865 di Suriah. Ia dikenal sebagai salah satu pemikir terkemuka dalam gerakan reformis Islam pada awal abad ke-20. Rashid tumbuh dalam lingkungan yang kaya akan ilmu dan keagamaan. Ayahnya, Sheikh Abdurrahman Ibnu Hasan Ridho, adalah seorang ulama terkemuka di Suriah. Rashid menerima pendidikan agama awal dari ayahnya dan guru-guru lainnya. Dia menguasai sebagai disiplin ilmu seperti tafsir, hadis, fikih, dan sejarah Islam.
Setelah menyelesaikan pendidikan awalnya, Rashid mulai terlibat dalam kegiatan jurnalistik dan menulis artikel di berbagai surat kabar. Dia mengambil peran penting dalam menerbitkan majalah reformis terkenal yang bernama Al-Manar pada tahun 1898. Melalui majalah ini, Rashid menyebarkan pemikiran progresifnya yang mengadvokasi pendekatan ilmiah dalam memahami agama dan merangkul perubahan sosial. Pemikiran Rashid sangat dipengaruhi oleh tokoh reformis lainnya, terutama Muhammad Abduh. Ia menjadi pengikut dan teman dekat Abduh dan meneruskan perjuangan pemikiran reformis yang diperjuangkan olehnya. Rashid menekankan pentingnya pembaruan dan penafsiran kembali ajaran Islam dalam konteks zaman modern. Ia berpendapat bahwa umat Islam perlu memahami ajaran agama dengan akal sehat dan mengadopsi ilmu pengetahuan modern untuk mencapai kemajuan. Selain itu, Rashid juga menganjurkan keterlibatan politik umat Islam. Ia memandang bahwa umat Islam harus aktif dalam memperjuangkan keadilan sosial dan politik, serta berkontribusi dalam membangun masyarakat yang adil dan makmur. Rashid juga berfokus pada kritik terhadap pemerintah kolonial dan gerakan nasionalis. Ia memandang kolonialisme sebagai ancaman terhadap identitas dan kemerdekaan umat Islam. Melalui tulisannya, Rashid mengadvokasi kemandirian dan kebangkitan umat Islam untuk melawan penindasan dan mencapai kedaulatan. Muhammad Rashid Ridho meninggal pada tanggal 22 Juli 1935 di Mesir, meninggalkan warisan pemikiran yang kuat dan inspiratif bagi pemikiran Muslim di seluruh dunia. Kontribusinya dalam gerakan reformis Islam dan perjuangannya untuk memadukan agama dengan perubahan zaman terus dihormati dan dipelajari hingga saat ini. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu pemikiran-pemikiran Abduh khas pemikiran modernis akhir abad ke-19 dan akhir abad ke-20 yang berupaya menjelaskan kemunduran umat Islam baik secara teologis maupun sosiopolitik dan menawarkan obatnya, karakter apologetiknya tampak karena dia belum menjawab kritik dari orang luar, terutama Eropa dan non-Muslim Mesir terhadap Islam. Pada sisi lain, secara internal dia berupaya meyakinkan umat Islam tentang begitu akutnya penyakit yang dialami umat Islam dan menawarkan solusi yang pada satu sisi mempertahankan hal-hal esensial dalam Islam dan pada sisi lain mendiskriminasi peran akal dalam memahami doktrin agama dan mengembangkan pemikiran sosial pada masanya, serta menyerap ilmu pengetahuan yang berkembang di Eropa pada masa itu. Pada akhirnya dia tidak terlalu percaya pada politik untuk jalur pembaruan dan lebih menekankan pendidikan dan budaya, masuk media untuk membangun kesadaran untuk beranjak dari keterpurukan menuju kepada peradaban maju yang pernah dicapainya. Abduh percaya bahwa pencapaian ilmu, pengetahuan, dan peradaban yang tinggi adalah semangat Islam sejak awalnya kemunculannya. Sehingga siapapun yang mampu mencapai itu, mereka Islami walaupun bukan Muslim, dan sebaliknya karena Muslim tidak mampu mencapai ilmu pengetahuan dan peradaban tinggi, maka mereka kehilangan semangat keislaman. Oleh karena itu, ada pernyataan Muhammad Abduh yang sangat terkenal dan sangat baik untuk menutup artikel ini. Aku ke barat dan kulihat Muslim, tapi tak kulihat Muslim. Aku pulang ke timur dan kulihat Muslim, tapi tak kulihat Islam. Jadi sekian penjelasan dari dua tokoh tersebut. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.